Baik anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita akan mempelajari pelajaran tentang zakat yang kemarin. Dalam perhitungan zakat itu masih banyak yang salah dalam pengerjaan. Oleh karena itu, Bapak akan menjelaskan lagi tentang bagaimana cara menghitung zakat mal ya, atau zakat harta. Nah, Bapak akan memberikan dua contoh soal di sini, ada tentang zakat emas dan juga ada tentang zakat hasil pertanian. Nah, anak-anak sekalian, bagaimana cara menghitungnya? Simak baik-baik. Yang pertama soal di sini, kita baca dulu soalnya. Bu Susi memiliki emas seberat 150 gram. Emas tersebut sudah dimiliki 1 tahun. Berapa rupiah zakat yang harus dibayar Bu Susi jika harga emas ketika itu 500.000 rupiah per gram? Nah, anak-anakku sekalian, penting sekali kita harus menyimak soal bahwasanya di sini Bu Susi memiliki emas seberat 150 gram. Nah, kita harus tahu dulu nisab zakat yang telah kita pelajari kemarin. Kemarin kita sudah tahu tentang tabel cara menghitung zakat ya, atau tabel perhitungan zakat. Nah, di situ tertera bahwasanya untuk emas itu nisabnya adalah 85 gram. Dan zakat yang harus dikeluarkan jika sudah memenuhi syarat atau nisabnya sudah mencapai nisab, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu adalah 2,5%. Nah, anak-anak sekalian, di sini Bu Susi memiliki emasnya 150 gram. Nah, ini berarti lebih dari nisab, lebih dari batas harus dibayarkannya zakat. Nah, ini berarti Bu Susi harus sudah membayar zakat. Nah, penting juga di sini emas tersebut sudah dimiliki 1 tahun. Nah, ini adalah haul. Jadi kalau misalkan belum dimiliki 1 tahun, maka dia tidak wajib zakat meskipun sudah lebih dari 85 gram. Nah, ini Bu Susi ini sudah memiliki 1 tahun, berarti Bu Susi ini sudah wajib membayar zakat. Nah, berapa rupiah zakat yang harus dibayar Bu Susi jika harga emas ketika itu 500.000 per gram? Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita simak di sini. Bu Susi itu memiliki emas seberat 150 gram. 150 gram. Nah, tadi di dalam tabel tersebut zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Berarti kali 2,5%. Nah, 150 dikali 2,5% itu berapa? Nah, dihitung dulu. Oke, boleh kita gunakan kalkulator. Kita ambil kalkulator. Tadi Bu Susi memiliki emasnya 150 gram kali 2,5%. Nah, berarti hasilnya adalah 3,75. Nah, oke. Berarti di sini 3,75 gram ya. Jadi Bu Susi itu harus membayar zakatnya 3,75 gram. Namun di sini ditanyakan di dalam soal bahwasanya berapa rupiah. Nah, berapa rupiah zakat yang harus dibayarkan Bu Susi jika harga emas itu 500.000 per gram. Berarti kita kalikan 3,75 gram kali 500.000. Nah, kita ambil lagi kalkulator. 3,75 kali 500.000. Nah, berarti hasilnya adalah 1.875. Nah, ini yang harus dibayarkan oleh Bu Susi. Nah,
Anak-anakku sekalian, begitu cara menghitungnya. Ini kita simak soal selanjutnya. Yang kedua, Pak Budi adalah seorang petani. Pada tahun ini, Pak Budi mendapatkan 1000 kg beras dari hasil pertaniannya. Nah, berapakah zakat yang harus dibayarkan Pak Budi jika waktu itu Pak Budi mengairi sawahnya menggunakan pompa? Nah, anak-anakku sekalian, kita perhatikan tabel lagi. Bahwasanya di dalam tabel tersebut yaitu adalah terdapat nisab hasil pertanian, yaitu adalah 520 kg beras. Nah, lalu kalau misalkan petani tersebut mengairinya hanya dengan air hujan, itu 10% zakatnya. Kalau mengairinya menggunakan alat seperti pompa atau dan lain sebagainya sehingga menggunakan biaya, maka zakatnya hanya 5% saja. Nah, di sini di soal tersebut Pak Budi menggunakan pompa, berarti zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi itu hanya 5% saja. Kita hitung berapa yang harus dikeluarkan Pak Budi. Nah, Pak Budi menghasilkan hasil panen pada tahun ini tuh 1000 kg beras. Nah, zakatnya yang harus dikeluarkan Pak Budi, karena Pak Budi menggunakan pompa, maka zakatnya hanya 5%, berarti kali 5%. Oke. Nah, kalian boleh ambil kalkulator, kemudian kita hitung 1000 kg kali 5%. Nah, jadi zakatnya hanya 50 kg beras saja. Nah, dari 1000 kg yaitu hanya 50 kg beras. Jadi jawabannya adalah zakat yang harus dikeluarkan Pak Budi, yang harus dikeluarkan oleh Pak Budi sebesar 50 kg beras. Nah, begitu anak-anakku sekalian cara menghitungnya. Mudah bukan? Pemaparan materi pada kali ini cukup sekian. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa belajar. Tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan juga jangan lupa sholat 5 waktu dan juga berbuat baik. Sampai ketemu lagi anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.